Shalom, salam sejahtera dan sukacita dalam Kristus. Teman-teman yang terkasih, ada pantun ya. Ke lapangan menggembala ternak sapi, membawa unta ke tengah gurun pasir. Sebelum anak manusia menyatakan diri, siap sedia dan hidup dalam kasih. Ingat ini, akronim dari Elok Nian Derek Yesus. Renungan Lexio Divina dari perikop Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37, tema bersiap dan berjaga-jaga. Saat belajar di bangku SMA, ada guru matematika yang sering ulangan mendadak 10 menitan hanya mengerjakan satu soal saja dengan cara detail step by step mengerjakannya. Pertama kali tentu kami sangat terkejut. Duer, tidak siap. Akibatnya maka hasil ulangan akan jelek. Dapat nilai seperti telur yang belum dipecah ya. Jadi buat mata pelajaran aljabar ini, kalau ada ulangan mendadak hanya ada 2 macam nilai, yaitu 0 dan 10. Bisa dibayangkan ya, bagaimana kalau tidak siap? Bakalan nilai rapor juga akan menjadi jelek. Bagi beberapa murid yang tidak siap, tentunya juga ada yang berusaha mencontek teman lain yang lebih siap. Tapi apa mungkin dalam waktu sangat singkat bisa saling tolong teman yang lain? Jika diberi kesempatan kedua, beberapa murid tentu tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Mau bersiap sedia dan berjaga-jaga dengan belajar setiap saat agar selamat, bisa mengerjakan soal dengan baik kapanpun ulangan mendadak itu diadakan lagi. Teman-teman yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya tentang kedatangannya yang kedua, parousia, di akhir zaman akan terjadi secara publik, penuh dengan kemuliaan, dan pada waktu yang tak terduga terjadi tanpa diduga. Etimologi parousia, bahasa Yunani, dikaitkan dengan kata para, di sebelah, dan ousia, kehadiran. Kedatangannya akan didahului oleh tanda-tanda, dan setelah itu akan terjadi pengadilan terakhir. Dia akan datang dengan cara yang sama seperti saat ia naik ke surga. Artinya saatnya tidak dapat diketahui sebelumnya. Karena itu sikap yang tepat untuk menghadapinya adalah bersiap sedia dan berjaga-jaga. Katekismus Gereja Katolik nomor 673. Sejak kenaikan ke surga, terbayanglah kedatangan Kristus dalam kemuliaan. Hanya saja kita tidak tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kekuasaannya. Kedatangan eskatologis ini dapat terjadi setiap saat, meskipun ia dan ujian di waktu terakhir yang harus mendahului kedatangannya itu masih ditahan. Beberapa tanda akhir zaman menurut kitab suci: 1. Kebangkitan antikristus. 2. Penyesatan dan penganiayaan secara besar-besaran. 3. Pertobatan bangsa Yahudi. 4. Pemberitaan Injil sampai ke ujung dunia. 5. Tampaknya tanda Kristus di langit. 6. Tanda-tanda yang menakutkan di langit, bencana alam yang dahsyat, dan kerusakan hebat. Gambaran akhir zaman pada waktu anak manusia datang akan terjadi peristiwa dahsyat sebagaimana zaman Nuh, Kejadian bab 6 dan 7, dan kebinasaan kota Sodom dan Gomora, Kejadian 19. Yesus berpesan, jangan pikirkan harta benda, rumah, sanak saudara. Semua tidak dapat dipertahankan. Harapan satu-satunya hanya pada Allah saja. Apakah kita termasuk orang yang dibawa beroleh keselamatan dari Tuhan, atau malah bakal ditinggalkan dalam kebinasaan?
Tidak seorang pun akan dimahkotai kecuali ia yang telah berjuang. Teman-teman yang terkasih, kerajaan Allah, keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Ia hadir seperti benih dan ragi. Kita dapat mengalami kepenuhan kerajaan Allah juga kelak di kemudian hari, jika mulai saat ini kita setia menghidupi iman kita dengan cara-cara yang sangat sederhana sekalipun. Kisah pengadilan terakhir dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 bisa menjadi tuntunan hidup kita sehari-hari. Mempersiapkan kedatangan Tuhan agar beroleh keselamatan dengan cara sikap yang tepat adalah siap sedia dan berjaga-jaga berdoa. Matius 24 ayat 42. Kita harus berdoa karena kita mengambil kekuatan baru sekaligus menyingkirkan kelemahan lama kita. Harus diperbaharui dengan tenaga rohaniah. Menjalin relasi dengan Tuhan dengan membaca kitab suci rutin tiap pagi, juga melakukan pemeriksaan batin eksamen setiap malam menjelang tidur. Bertobat dan melakukan perbuatan kasih kepada sesama, terutama yang terkecil dan tersisih. Sebab perbuatan kasih itulah yang akan diperhitungkan Allah dalam penghakiman. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Rutin melakukan silih dosa, baik dosa pribadi dan orang lain, dengan berpuasa dan berpantang seminggu sekali. Terlibat aktif secara langsung dalam perbuatan kasih, melakukan kebaikan pada orang di sekitar kita, pada bawahan, pengemis di jalan dan di pasar, juga anak yatim piatu, baik material, uang, tenaga, obat, makanan, dan perhatian. Waktu untuk mendengarkan keluhan mereka dan menguatkan dengan mengajak berdoa bersama. Marilah kita melihat akhir zaman dalam perspektif iman, percaya kepenuhan janji Kristus, yaitu keselamatan kekal dan persatuan dengan Allah. Sudahkah kita bersiap sedia dan berjaga-jaga hidup dalam kehendak Tuhan? Selamat menikmati hidup sukacita dalam iman, kasih, dan pengharapan pada penyertaan Tuhan. Berkah dalam.